Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karania Fadil Afida dengan NPM 201203 dari kelas 05. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya dapatkan dalam kuliah umum mengenai sejarah dan masa depan pendidikan tinggi hukum yang disampaikan oleh Profesor Adrian Bettner yang merupakan Profesor Hukum dan Humaniora dari Universitas Leiden, Belanda. Pertama-tama beliau menjelaskan mengenai sejarah pendidikan hukum di Indonesia pada tahun 1950 atau disebut juga sebagai zaman kolonial. Pada zaman tersebut, pendidikan tidak bisa memproduksi pakar hukum dengan baik. Ratusan pakar hukum di Indonesia yang memang tidak bisa menjalankan sistem hukum seperti semestinya. Kebutuhan sumber daya yang meningkat pada saat itu juga menyebabkan kebutuhan akan sarjana hukum yang ikut meningkat. Nah, jadi arah warisan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia dan tafsiran yang berada dalam tafsirannya menjadi banyak gitu. Misalnya KUHP mereka bikin sendiri, jadi ada puluhan terjemahan dari KUHP tersebut. Pada tahun 1964, Presiden juga memiliki hak dalam mengintervensi secara langsung kasus dalam pengadilan, mengintervensi kasus dalam pengadilan gitu. Jadi sistem hukum di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh badan eksekutif. Jadi faktor yang kemudian muncul terutama selama masa Orde Baru yaitu yang sampai sekarang masih kelihatan di Fakultas Hukum, yaitu masalah konservatisme. Pengetahuan mereka mulai berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan hukum. Nah, hakim tuh seharusnya membaca dari artikel-artikel karena penting untuk penafsiran mereka, tapi masih banyak dari mereka yang tidak mempelajari hal tersebut. Jadi konservatisme ini merupakan masalah bahwa sistem hukum Indonesia kehilangan kepercayaan diri pada zaman Orde Baru tersebut. Lalu mengenai pendanaan, memang masih kekurangan di seluruh fakultas hukum itu. Alasannya masih banyak dosen yang misalkan gajinya kecil, jadi masih harus mencari uang tambahan di luar dan menyebabkan fokusnya terbagi menjadi dua, begitu pula dengan mahasiswanya. Lalu ada badan administrasi yang masih sangat sulit dijalankan untuk semua dosen di Indonesia ini. Nah, inti hukum sebagai disiplin, contohnya adalah DPR membuat undang-undang lalu diterapkan oleh hakim. Nah, di MK ada diskusi mengenai sistem hukum. Jadi kita bisa melihat bahwa adanya perkembangan baik mengenai hukum. Lalu perbedaan pendidikan hukum di Belanda dan di Indonesia. Nah, kalau di Belanda beliau menjelaskan bahwa sekarang kuliah saja. Kalau di Belanda sekarang dari kuliah saja ada kelas kerjanya gitu. Jadi kelas kerja itu dianggap penting. Nah, tapi kalau di Indonesia itu sangat menekankan pada kuliah. Nah, di Belanda itu memperhatikan keterampilan dalam menyelesaikan kasus. Dimulai sudah pada tahun 1960-an, sedangkan di Indonesia masih menekankan hanya mengenai teori saja. Menurut beliau, dengan menekankan hanya teori itu masih kurang cukup gitu. Lalu ada komunikasi antar hakim, profesor, jaksa, dan pengacara itu masih kurang di Indonesia. Sedangkan di Belanda komunikasi itu sudah terjalin sangat tinggi gitu. Nah, di Belanda itu keadilan dan manfaat itu lebih penting daripada keadilan dan manfaat yang saat ini ada di Indonesia gitu. Jadi mahasiswa belajar menyelesaikan kasus dan memikirkan dan mempertimbangkan dalam suatu analisis hukum. Lalu beliau memberi kesimpulan bahwa jurisprudensi yang dipublikasi oleh MA jadi sumber hukum lain yang sudah mulai berkembang dan sudah mulai banyak artikel mengenai hukum, jadi bagus sekali dan merupakan harapan beliau. Nah, publikasi mengenai hukum sekarang ini menjadi lebih baik daripada zaman dahulu. Untuk mahasiswa hukum sangat penting sekali mencari ilmu tidak hanya dalam satu tempat, namun bisa mencari dari tempat atau sumber lain. Dan penemuan hukum saat ini pun sudah mulai kaya gitu dengan
memperhatikan tujuan hukum seperti keadilan dan kemanfaatan. Nah, tujuan utama dosen adalah membuat mahasiswa berpikir secara kritis, dan hal tersebut merupakan hal yang sangat penting. Jika mahasiswa tidak berpikir kritis, maka bisa dikatakan bahwa pendidikan yang mereka jalani itu gagal. Nah, hukum itu sebenarnya adalah cara utama untuk mengembangkan suatu negara dan khususnya negara hukum. Meskipun pemuda tidak menjelaskan hukum secara eksplisit, tapi mereka tahu situasi bagaimana di negara non hukum juga gitu. Jadi Sumpah Pemuda itu sulit dianggap sebagai kepemudaan nasionalisme di Indonesia. Nah, situasi ini jika dibandingkan dengan situasi zaman dulu sudah mulai banyak perkembangan, namun belum seperti apa yang kita harapkan seperti itu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.